Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Programmer Zaman Now bersama saya Eko. Sekarang kita akan lanjutkan untuk materi microservice selanjutnya, yaitu pembahasan tentang jenis-jenis atau tipe-tipe microservice. Secara garis besar, microservice itu kalau dikategorikan ya, itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah stateless, yang kedua adalah persistence, dan yang terakhir adalah aggregation. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tiga-tiganya. Jadi ini adalah jenis-jenis dari si microservice. Pertama kita akan bahas dulu tentang stateless microservice. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman sebenarnya udah pernah tahu bedanya antara stateless sama stateful, harusnya tahu ya. Stateful itu kan dia nyimpan state atau nyimpan data. Kalau stateless itu dia tidak menyimpan state atau tidak menyimpan data. Ya, kurang lebih sebenarnya sama sih. Jadi stateless itu biasanya dia tidak punya database. Ini biasanya ya, bukan berarti tidak punya database. Bisa aja punya, tapi biasanya tidak wajib memiliki database. Nah, itu microservice stateless. Nah, selanjutnya dia biasa digunakan untuk melakukan tugas yang sangat sederhana. Nah, jadi tugasnya itu biasanya nggak terlalu kompleks kalau untuk stateless si microservice. Nah, contohnya apa? Nanti kita akan bahas tentang kasus-kasusnya ya, contoh-contohnya seperti apa. Nah, selanjutnya dia itu biasa digunakan juga sebagai utility aplikasi untuk microservice yang lainnya. Jadi biasanya digunakan emang untuk kebutuhan semacam service yang ngebantu service lain lah ya istilahnya. Nah, itu adalah stateless si microservice. Nah, selanjutnya dia tidak bergantung dengan microservice lain. Jadi beneran dia biasanya running secara independen. Dia nggak butuh microservice lain. Karena kenapa? Karena biasanya tugasnya sangat sederhana. Nah, contohnya apa sih? Kalau misalnya teman-teman bingung, contohnya apa sih microservice yang dikategorikan stateless? Nah, contohnya saya akan beri contoh 2. Contohnya adalah email service, SMS service. Jadi kalau kita bikin microservice yang gunanya hanya untuk mengirim email dan juga mengirim SMS, itu kalau diperhatikan itu udah masuk ke kategori stateless microservice. Nah, kenapa dikategorikan stateless? Karena yang pertama dia nggak wajib punya database. Kenapa? Karena dia kan tugasnya cuma ngirim data ke email ya. Tapi saya pengen punya database untuk nyimpan username password emailnya, ya itu bisa aja. Tapi kan sebenarnya nggak wajib. Jadi ya, bisa aja sebenarnya username password untuk emailnya bisa kita simpan di configuration file gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak wajib. Nah, selain itu tugasnya sederhana, karena contohnya email service cuma untuk ngirim email doang, dan SMS service cuma untuk ngirim SMS doang. Nah, pertanyaannya kenapa nggak langsung aja dari microservice langsung ngirim SMS atau ngirim email? Kenapa harus dibuatkan service? Nah, problemnya adalah, nah biasanya mungkin kan kita nggak pakai, contohnya untuk SMS nggak pakai satu provider ya SMS-nya. Contohnya mungkin bisa menggunakan banyak provider SMS. Nah, kalau misalnya ada satu provider yang bermasalah, kita kan harus bisa otomatis switch ke provider yang jalan dengan baik. Nah, kalau kita logiknya disimpan di semua microservice, itu kan nggak istilahnya terlalu ribet lah ya. Masa sih microservice yang lain udah mengurus data, harus ngurus soal keribetan untuk manage pengiriman data SMS. Lebih baik semuanya di-handle di satu service ini. Nah, biar siapapun yang nanti butuh ngirim email atau ngirim SMS, cukup manggil si service, email service atau SMS service. Bisa via API call atau juga bisa via message broker. Jadi bebas. Jadi ini salah satu contoh stateless microservice. Next, kita akan bahas kebalikan dari stateless, yaitu adalah stateful, atau di sini istilahnya adalah persistent microservice. Nah, ini anggap aja semirip kayak stateful microservice. Nah, ciri-cirinya adalah biasanya dia memiliki database. Jadi justru tugas utama dia biasanya sebagai master data, artinya dia mengolah data. Nah, biasanya kalau mengolah data, ya zaman sekarang udah pasti pakai database lah ya. Nggak mungkin mengolah data di file gitu ya. Ya sebenarnya bisa aja, cuma ya ribet banget kalau kita harus mengolah datanya di file. Nah, untuk kategori seperti ini,
yang tugas dia emang ngelakuin pengolahan data, contohnya ngelakuin pengolahan data CRUD ya. CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete, atau istilahnya insert, select, update, delete lah gitu ya. Nah ini jenis microservice ini kita bilang kalau ini adalah persistent microservice. Nah rata-rata kalau kita bikin microservice pasti kita akan bikin persistent microservice. Jadi bahkan kalau kita bikin di perusahaan kita gitu ya, bikin banyak microservice, itu mayoritas pasti persistent microservice. Microservice-nya pasti gunanya untuk mengolah data. Contohnya kita, misalnya di service kita, ini saya salah ngetik ya, harusnya ini persistent microservice, bukan persistent database. Nah, contohnya misalnya di sini saya sebutkan 3 microservice ya. Service pertama contohnya customer, yang kedua adalah product, yang ketiga adalah order. Nah, 3 microservice ini biasanya digunakan untuk mengolah data masing-masing. Contohnya, customer service, dia digunakan untuk mengolah data customer, misal aja di database MySQL. Nah, product service, misal aja dia digunakan untuk mengolah data produk di database PostgreSQL. Nah, selanjutnya yang terakhir, order service, misalnya ini digunakan untuk mengolah data order di database MongoDB. Jadi hampir rata-rata kebanyakan persistent microservice ini dia butuh database. Bisa nggak pakai database? Ya, sebenarnya bisa aja sih, nggak harus pakai database. Yang penting tugas dia adalah mengolah data dan dia biasanya punya state, artinya punya data. Terakhir kita akan bahas yaitu aggregation microservice. Nah ini mungkin yang agak sedikit ngebingungkan kalau misalnya teman-teman masih pemula ya di microservice. Kok selain satu yang utility tadi, yang stateless, yang kedua persistent, kok ada aggregation? Ini maksudnya apa gitu? Nah, ciri-cirinya aggregation microservice yang pertama dia tergantung banget dengan microservice lain. Kenapa sih tergantung banget? Nanti kita akan lihat studi kasusnya. Nah, biasanya dia digunakan sebagai pusat bisnis logic atau istilahnya orkestrator lah ya. Service yang ngelakuin orkestrasi terhadap si bisnis logiknya. Nah, kalau teman-teman makin bingung, nanti kita akan bahas contohnya. Nah, setelah itu dia biasanya boleh memiliki database ataupun tidak. Jadi nggak wajib pakai database. Karena tugas dia sebenarnya cuma mengorkestrasi si bisnis logiknya. Jadi dia bisa punya database, tapi juga nggak terlalu wajib punya database. Nah, karena dia tugasnya melakukan orkestrasi terhadap bisnis logic, biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia tergantung banget dengan service lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau service yang lain itu mungkin mati, mungkin si aggregation microservice ini dia nggak jalan dengan sempurna. Nah, contohnya apa sih? Contohnya saya bahas di e-commerce ya. Ya, karena saya kerjanya di e-commerce gitu ya. Jadi saya ambil kasusnya contohnya di e-commerce. Itu ada 2 jenis contohnya microservice yang termasuk ke aggregation microservice. Nah, yang pertama contohnya cart service. Cart ini ya kalau di e-commerce itu kayak shopping cart-nya lah ya. Nah, selanjutnya ada payment service. Nah, kenapa ini kita anggap sebagai aggregation? Karena tugas 2 microservice ini dia ngelakuin orkestrasi terhadap service-service yang sudah ada. Jadi contohnya cart itu ketika kita melakukan pemesanan barang gitu ya, kan pertama add to cart, nambah barang ke keranjang belanjanya. Nah itu kan si cart itu dia ngambil data produk dulu ke product service. Saya itu ngecek stoknya ada atau enggak. Habis itu kalau mau bikin order dia akan nembak ke si order service. Jadi dia tuh ngelakuin kayak orkestrasi bisnis logic. Jadi bahkan dia sendiri mungkin tidak punya database. Bisa punya, tapi nggak wajib karena dia cuma ngelakuin orkestrasi data. Termasuk payment. Payment juga sama, dia akan ngambil data order dari order service, selanjutnya dia akan ngirim datanya ke payment gateway misalnya. Jadi seperti itu, tugasnya ngelakuin orkestrasi. Nah, kalau masih bingung, kita akan lihat studi kasus dengan gambaran besarnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh kasusnya. Ini adalah integrasi dari 3 jenis microservice tadi. Yang pertama adalah stateless ya. Status contohnya ini email service. Yang kedua adalah persistent, contohnya ini order, customer dan juga product. Dan yang ketiga adalah aggregation, contohnya cart dan payment.
Nah, ini saya udah kasih nomor-nomor sebagai gambaran untuk flow-nya. Nah, contohnya kalau saya ngelakuin pemesanan barang di e-commerce, maka saya akan ngelakuin add to cart dulu kan. Nah, biasanya cart service ini untuk ngecek barangnya ada atau enggak, dia akan nembak ke si product service. Kenapa? Karena dia yang punya datanya. Jadi ini cuma fokus ngelakuin aggregation atau orkestrasi si bisnis logiknya. Jadi nembak ke get product untuk mengambil data produknya, stoknya ada atau enggak. Nah, selanjutnya untuk bikin order kan saya butuh data alamat misalnya gitu ya. Nah, dia akan ngambil ke customer service karena saya butuh data customernya siapa dan juga data dari logistiknya ya untuk pengiriman barangnya mau dikirim ke alamat mana. Nah, dan ini kita karena si service nggak punya datanya, dia akan ngambil data di customer service. Selanjutnya setelah dibuat, dia akan ngirim data ke order service untuk dibuatkan data ordernya. Setelah jadi data ordernya, dia akan kirim lagi juga ke payment service. Dan selanjutnya yang terakhir, dia akan mengirim email ke email service. Jadi satu flow itu jalan dan orkestratornya adalah si cart service. Nah, selanjutnya ada flow lain. Setelah kita membuat order, itu kan ordernya harus dibayar. Nah, itu flow-nya akan dihandle sama si payment service. Nanti si payment service akan ngirim data ke payment gateway untuk dilakukan pembayaran. Ya, singkatnya misalnya pembayarannya sukses gitu ya. Kalau udah sukses, maka si payment service akan mengirim status sukses ke si order service. Dan di order service dia akan nge-update statusnya menjadi sukses sudah dibayar. Yang tadinya menunggu pembayaran, sekarang menjadi sukses setelah dibayar. Terakhir, si payment service akan mengirim email melalui email service untuk memberitahu si customer bahwa ordernya telah berhasil dibayar. Nah, ini gambaran besarnya gimana integrasi antar ketiga jenis microservice ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini teman-teman udah kebayang karena kedepannya nanti materinya saya nggak akan bahas lagi tentang jenis-jenis microservice ini dan bahkan mungkin akan lebih advance lagi dari materi-materi kali ini.